Kali ini tuduhan Denny Indrayana sangat serius. Kira-kira kapan dipenjara dukun politik ini? Denny Indrayana sedang memainkan skenario yang diduga kuat dilakukan atas dasar perintah Pepo alias Susilo Bambang Yudhoyono. Saat ini Denny tengah sibuk menulis surat dan terakhir isi suratnya adalah menuduh Joko Widodo dengan 10 tuduhan yang begitu kocak dan mengocok perut. Tuduhan pertama Denny Indrayana yaitu soal penundaan pemilu guna memperpanjang masa jabatan presiden yang dituduhkan langsung bagi Joko Widodo. Tentu Denny Indrayana lihai dengan menggunakan kata opsi. Bahkan tuduhan mempertimbangkan opsi penundaan pemilu ini juga menyeret lingkaran Joko Widodo. Padahal sudah jelas dikatakan oleh Mahfud MD di berbagai kesempatan bahwa pemilu tetap akan berlangsung sebagaimana yang telah dijadwalkan. Tercatat pada bulan Maret lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, sudah berkoar-koar soal ketegasan dan keseriusan pemerintah dalam pelaksanaan pemilu. Mahfud MD mengatakan pemerintah akan melawan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berakibat pada penundaan pemilihan umum alias pemilu 2024. Menurut Mahfud, putusan itu harus dilawan karena Pengadilan Negeri tidak semestinya memutuskan perkara administrasi. Nah, lantas apalagi tuduhan Denny Indrayana ini? Bukankah ini propaganda Denny Indrayana atas perintah dari ayah Agus Harimurti Yudhoyono? Tuduhan kedua soal 3 periode. Denny Indrayana ini sok tahu. Padahal ia pandai juga jadi dukun politik lantas hobi mengumbar lamaran yang dikemas dengan istilah bocoran agar publik menganggap info atau propaganda yang ia sebar adalah bagian dari sebuah fakta. Padahal saat ia berkoar-koar soal putusan MK justru tidak terbukti. Malah si doi justru dipolisikan. Padahal 3 periode sudah jelas dibantah dan ini sudah pada tahap pengusungan pasangan calon presiden. Lah bukan Denny Indrayana sudah berkoar-koar soal Anies Baswedan yang ia banggakan itu yang ia sebut sebagai my presiden. Tuduhan ketiga soal menguasai KPK untuk merangkul kawan dan memukul lawan. Aduh Pak Dukun Denny, Anda sehat kan? Jika memang begitu, kenapa perusahaan milik suami Puan Maharani juga ikut terseret? Ya jelas Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penindakan atas dasar bukti. Jika kader Nasional Demokrat itu terseret, itu berdasarkan bukti kuat. Toh nanti dibuktikan dengan fakta hukum di pengadilan saja. Menariknya, ada tuduhan bahwa Joko Widodo telah menyiapkan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi untuk antisipasi kemenangan saat sengketa Pilpres 2024. Ini tuduhan paling keji dan MK tidak boleh diam dengan tingkah dukun ini. Seharusnya MK merespon Denny Indrayana ini dengan membawanya ke pengadilan. Apabila ia tidak mampu membuktikan apa yang ia ucapkan, maka ia harus dihukum sesuai aturan yang berlaku. Parahnya lagi, Denny Indrayana menuduh Anies Baswedan akan segera ditersangkakan melalui kasus Formula E. Lah, kalau tidak korupsi kenapa harus takut? Kok situ kepanasan ya? Jangan-jangan Anda sudah memiliki bocoran bahwa memang benar junjungan Anda Anies Baswedan melakukan tindak pidana korupsi. Anehnya lagi, kasus sengketa di internal Demokrat justru ia gaungkan sebagai salah satu strategi Joko Widodo untuk mengambil alih Partai Demokrat melalui KSP Muldoko. Cara-cara Denny ini sudah tidak bisa dianggap angin lalu lagi. Ia telah melakukan tuduhan serius bagi pemerintah dan Mahkamah Konstitusi, maka sudah saatnya dukun politik ini dipenjarakan. Inti dari kerja keras Denny Indrayana ini adalah posisi Partai Demokrat yang belum mendapatkan posisi aman alias masih bersengketa. Jadi bisa saja Denny diperintah untuk melakukan propaganda secara masif. Akhir kata saya Mata Kiri pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI, harga mati. Wassalam.